Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Labendu dengan NIM 210209502066 dari kelas B3G. Saya akan menjelaskan cara mengenkripsi dan mendeskripsi dengan minimal satu contoh. Yang pertama itu mengenkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi merupakan salah satu sebuah metode yang dapat mengubah bentuk menjadi wujud atau bentuk yang tidak mudah dipahami, kecuali dengan adanya suatu pola maupun kunci khusus untuk mengaksesnya. Dan mengapa enkripsi itu penting? Enkripsi sangatlah penting dan diperlukan, terutama mengingatkan banyaknya manfaat yang didapat darinya untuk semua pengguna internet. Enkripsi sendiri sudah lama diterapkan dan digunakan terutama dalam bidang pemerintahan dan juga militer, dengan tujuan memberikan keamanan informasi yang sangat rahasia dan penting. Oleh karena itu, banyak sekali instansi lain seperti bank yang berusaha menjaga informasi dan data pribadi penting seseorang supaya bisa bertransaksi online secara aman dan tenang. Jenis-jenis enkripsi yaitu adapun dua jenis enkripsi yang perlu kita ketahui yaitu public key dan private key. Berikutnya penjelasannya yaitu yang pertama public key yang dinamakan kunci asimetris. Kunci publik memiliki nama lain kriptografi asimetris yang mana memanfaatkan dua kunci berbeda antara lain publik dan pribadi. Yang terkait dalam hubungan matematis, kunci yang bersifat publik sangat dapat dibagikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Berbeda dengan kunci privat yang mana harus dirahasiakan dan tidak boleh disebarluaskan. Yang perlu kita ketahui bahwa RSA termasuk dalam algoritma asimetris yang biasanya sering digunakan. Yang kedua, private key yang dinamakan kunci simetris yaitu kunci simetris merupakan kunci yang menggunakan kunci yang serupa dalam mengenkripsi dan deskripsi. Ketika hendak melakukan deskripsi, private key harus dibagi dan diberikan terlebih dahulu oleh pengirim pada penerima agar penerima dapat melakukan deskripsi. Kunci simetris seringkali dimanfaatkan dalam AES yang dibuat demi memberikan perlindungan terhadap informasi terkait rahasia pemerintahan. Nah, contohnya yang pertama, contoh penggunaan enkripsi yaitu setelah mengetahui apa itu enkripsi, mengapa enkripsi itu penting, dan jenis dan fungsinya, ketika juga perlu melengkapi pengetahuan kita dengan melihat contoh penerapan dan penggunaan enkripsi terutama dalam kehidupan sehari-hari dalam melakukan aktivitas internet. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa enkripsi itu juga perlu melindungi password kita, agar implementasi dari enkripsi tak jauh dari itu. Contohnya, sederhananya, misalnya ketika kita melakukan login dalam suatu website dengan menggunakan sebuah username dan juga password, maka kita harus menggunakan enkripsi agar data kita aman, misal dengan hash, MD5, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendeskripsi. Apa itu deskripsi? Deskripsi itu merupakan sebuah kaidah yang mempunyai hubungan dengan adanya upaya pengolahan. Data menjadi sebuah hal yang dapat dikemukakan dan diutarakan dengan cara yang jelas serta tepat guna mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga nantinya dapat dimengerti dan dipahami oleh seorang yang memang tidak langsung mengalami hal yang dideskripsikan tersebut. Contohnya deskripsi. Monumen Nasional. Contoh deskripsi dari Monumen Nasional. Monumen Nasional atau Tugu Monas Jakarta adalah sebuah monumen yang didirikan untuk mengenang dan melestarikan kegigihan perjuangan bangsa Indonesia serta untuk membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme bagi generasi selanjutnya. Lokasi Monas terletak tepat di depan Istana Kepresidenan RI. Monumen Nasional menjalang setinggi 132 meter. Pada halaman luar mengelilingi monumen tampak relief timbul yang menggambarkan sejarah Indonesia. Relief ini bermula di sudut timur laut dengan mengabadikan kejayaan Nusantara pada
masa lampau. Menampilkan sejarah Singasari dan Majapahit, relief ini berkelanjut secara kronologis, searah jarum, menuju sudut tenggara, barat daya, dan barat laut. Relief dan patung-patung ini dibuat dari semen dengan kerangka pipa atau logam. Sekali beberapa patung dan area mulai rontok dan rusak akibat hujan dan cuaca tropis, di bagian cawan monumen terdapat ruang kemerdekaan berbentuk amfiteater. Ruangan ini dapat dicapai melalui tangga berputar di pintu sisi utara dan selatan. Ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya naskah adalah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disimpan dalam kotak kaca di dalam gerbang berlapis emas. Peta Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlapis emas dan bendera merah putih. Selanjutnya, sebuah elevator pada pintu sisi selatan akan membawa pengunjung ke pelataran puncak dan api. Kemerdekaan yang berukuran 11 x 11 meter. Di puncak Monas ini terdapat cawan yang menopang nyala lampu, perunggu yang dilapisi emas, lidah api atau obor yang berukuran tinggi 14 meter dan berdiameter 6 meter. Ini melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.